Geeks Live. Seribu lang. Asli ya 1000. Seminggu Baru baru. seminggu Udah baru 800 kan? 800, sekarang udah 1000. 1000. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau subscribe, mau pantangin channel kami terus, dukung channel kami terus, mensupport channel kami terus. Ya walaupun mungkin menurut teman-teman tuh 1000 masih sedikit ya, tapi bagi saya sama Jody itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena kita mulai dari nol bareng-bareng kan ya. Dari cover, dari parodi, dan sekarang Alhamdulillah sampai juga 1000. 1000. Ya udah, kita nggak usah banyak-banyak ngomong lagi Lam. Ya, sesuai dengan janji kami di video sebelumnya, di video spesial 1000 subscriber ini, kami akan membagikan soal-soal SKD asli yang pernah keluar saat tes. Yang pernah kami kerjakan saat tes. Pokoknya soal-soal ini disclaimer ya, ini dari pengalaman saya pribadi, ingatan saya, ada juga ingatannya Alam, ada juga ingatan teman-teman peraja yang lainnya. Mereka menyumbangkan ingatan-ingatan mereka untuk spesial menyambut 1000 subscriber di Live ini. Dan juga Lam, ingatan soal-soal ini saya dapatkan dari dulu waktu saya masih capra itu, saya tergabung dalam kelompok belajar. Itu di WhatsApp kalau nggak salah. Jadi di sana itu kan tesnya nggak cuma sehari kan, itu hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, masing-masing hari itu mereka nge-share soal-soal yang mereka ingat di sana. Jadi saya inisiatif sendiri untuk mencatat apa-apa yang teman-teman saya itu tulis di WhatsApp itu. Jadi terkumpullah 50-an soal lah kurang lebih untuk saya berikan untuk teman-teman sekalian. Dan juga sebelum videonya dilanjut, jangan lupa teman-teman pencet tombol subscribe dan pencet loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan teman-teman jangan skip videonya agar teman-teman dapat paham dan mengerti tentang soal-soal yang akan kami berikan. Dan di akhir video nanti kami akan juga memberikan giveaway soal-soal SKD untuk teman-teman latihan. Soal-soal lagi, kita gas untuk latihan. Pokoknya yang terbaik kami akan berikan soal-soal ingatan kami dan juga ratusan soal-soal untuk kalian latihan SKD di rumah. Langsung aja cekidot. Oke, yang pertama ini tentang wawasan kebangsaan. Kayaknya wawasan kebangsaan ini yang paling luas dalam materinya. Paling luas materinya nih. Yang pertama ingatannya itu tentang undang-undang pers. Ini maksudnya apa lah? Oh, ini undang-undang apa yang membahas tentang pers? Jadi undang-undang apa? Nomor berapa, tahun berapa? Oh, jadi undang-undang yang mengatur tentang pers itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini mengatur tentang pers, yaitu mengatur tentang prinsip, hak, ketentuan penyelenggaraan pers di Indonesia. Pers itu kayaknya ini kayak media massa ya. Kayak jurnalis. Iya, jurnalis. Next, nomor 2. UU Bank Indonesia. Kayaknya sama soalnya. Masih tentang undang-undang Undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia. Jadi jawabannya yaitu undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Itu tentang Bank Indonesia. Dicatat ya biar nggak lupa. Siapa tahu ntar keluar pas soal kalian. Lanjutnya, nama lain Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, saya tahu nih Lang. Saya tahu juga BPUPKI. BPUPKI itu PPKI. BPUPKI, kalau PPKI itu Dokuritsu Junbi Inkai. Oh ya, Kosakai. Jadi ini BPUPKI itu sebelum PPKI kan? Sebelum PPKI. Next. Next. Barisan Pembantu Polisi Barisan Pembantu Polisi pada masa Jepang. masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang itu apa namanya? PETA bukan sih? Pembela tanah air. Beda. Beda ya? Keibodan. Secara literal berarti Barisan Pembantu Polisi. Jadi Keibodan ini dibentuk pada 29 April 1943. Tujuannya dibentuk itu untuk membantu polisi Jepang pada saat masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang selanjutnya itu budak seks Jepang. Ini Jody tahu nih. Tahu lah. Tahu nih. Jadi budak seks Jepang ini nama Jepangnya itu adalah Jugun Ianfu. Jadi Jugun Ianfu ini digunakan untuk perbudakan seks oleh tentara Jepang pada masa itu. Selanjutnya, salah satu prinsip demokrasi Pancasila. Nanti mungkin ini kan di pilihan gandanya itu ada banyak pilihan.
mungkin salah satunya itu Salah adalah satu atau bisa juga kecuali. kecuali Yang saya tahu ya, salah satu prinsip demokrasi Pancasila itu ya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dibuat berdasarkan kecerdasan. Terus singkat saya itu, oh ya ini berkedaulatan rakyat. Oke Lam, yang selanjutnya salah satu contoh HAM di bidang hukum. Ini saya pernah belajar juga nih. Jadi salah satu contoh HAM di bidang hukum yaitu semua rakyat Indonesia itu mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Oh ya, sama depan hukum gitu lah ya. Ya, Yang kedelapan, sila-sila dan lambangnya. ini sih udah umum lah ya. Teman-teman pasti udah pada belajar di sekolah ini. Maka bisa? Bisa lah. Coba. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya bintang. Terus? Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu lambangnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu lambangnya padi dan kapas. Pintar juga Terus tuh. pulang. Next, nomor 10. Nomor 9. 9. Lembaga yang mengesahkan UUD. PPKI. Jadi lembaga yang mengesahkan Undang-Undang Dasar itu adalah PPKI. Dipakai pada tanggal? Aku tahu tuh. Tanggal berapa? Jadi lembaga yang mengesahkan UUD itu tahun 1945 itu adalah lembaga PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oh ya, setelah kemerdekaan. Nah, jadi tanggal 17-nya itu kan proklamasinya. Nah, disahkan UUD-nya itu tanggal 18 Agustus 1945. Itulah. 10. Prinsip dan moral yang menggambarkan gotong royong dalam masyarakat perkotaan perdesaan. Oh, ini kayaknya nih Lam. Nanti di option ABCDE-nya tuh kayaknya ada contoh-contoh ini Lam. Oh, contoh perilaku gitu. Perilaku gotong royong. Oh. Bisa lah ya. Bisa. Terus selanjutnya makna kepentingan umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kepentingan umum ini kalau menurut saya Lam, kepentingan umum ini yaitu mementingkan kepentingan bersama orang banyak. Jadi nggak pribadi gitu. Daripada kepentingan pribadi. Next, mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Periodisasi ini berdasar UUD 45 pasal. Ya, mungkin jawaban untuk nomor 12 ini Lam. Undang-Undang 1945 pasal 7 Bunyinya? yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Next, cinta tanah dan air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara mungkin sama lah. Di optionnya itu ada ABCDE-nya itu ada contoh-contoh perilaku. Yang menggambarkan cinta tanah air dan bangsa. Misalnya ikut upacara gitu kan. Membeli produk-produk dalam negeri. Salah satunya. Next, Konstitusi RIS tahun 1945. Ini mungkin tentang Konstitusi RIS. Jadi nggak cuma UUD 1945 aja. Jadi ada Konstitusi RIS tahun 1945 sampai 1949 nih. Pasalnya banyak sekali Lam. Dihafal susah kayaknya. Selanjutnya arti dari the law of government. Tahu nggak? The law of government. Hukum pemerintahan. Law of government. Law itu hukum, Hukum, government itu pemerintahan. of itu dari. Berarti hukum dari pemerintahan. Itu juga bisa hukum yang berlaku di pemerintahan. 16. Peranan pers yang utama. Nah, pokoknya peranan pers yang utama itu ada 4. Memberikan informasi, pasti. Informasi to inform. Kayak kita nih kan, memberikan informasi untuk menghibur. Sama kayak kami juga untuk menghibur. Terus untuk mendidik. Sama, kita mendidik juga kan? Mendidik. Dan untuk Dan mempengaruhi. untuk mempengaruhi. Sama, kami juga mempengaruhi teman-teman. Biar makin semangat untuk ini, untuk latihan persiapan tes ini. Jadi kita ini memenuhi syarat-syarat utama. Syarat-syarat utama pers. Selanjutnya, Kutai Kertanegara mendapat pengaruh Hindu disebabkan. Jadi Kutai Kertanegara ini dapat pengaruh Hindu karena yang saya tahu ya, setahu saya, karena rajanya pada zaman itu megang agama Hindu. Yaitu Raja Mulawarman. Jadi dia itu dulu merasa sangat berdosa saat sampai-sampai dia mengikuti sebuah upacara keagamaan itu agama Hindu. Next, UUD 45 pasal 37 ayat 5 Tentang, jadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 37 ayat 5 ini tentang bentuk NKRI, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dirubah. Oh iya, ingat aku. Pokoknya 37 ayat 5 itu ayat paling terakhir kan? Ya. Ayat paling terakhir, dan itu menegaskan bahwa khusus untuk bentuk negara NKRI itu tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya nomor 19 yaitu tentang
salah satu prinsip good government menurut UNDP. UNDP ini apa sih, Lam? United Nation Development Program. Apa aja? Tahu nggak? Banyak sih prinsip good government tuh. Nah, jadi saya akan sebutkan 3. Ya, prinsip good government yaitu akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif. Selanjutnya nomor 20, contoh perbuatan yang termasuk chauvinisme. Nah, chauvinisme ini saya tahu, Lam. Apa tuh chauvinisme? Chauvinisme itu adalah sikap kesuku-sukuan yang melebih-lebihkan. Pokoknya kayak dia tuh terlalu mementingkan suku-sukunya, jadi dia tidak mementingkan kepentingan nasional kayak gitu. Nomor 21, salah satu manfaat lembaga keagamaan. Fungsi lembaga keagamaan itu yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai sumber kebenaran, yang ketiga sebagai tuntunan prinsip benar dan salah. Next, menurut Rondinelli, transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan manajemen pada unit otonomi pemerintah daerah adalah Otonomi daerah. otonomi daerah. Jelas. Selanjutnya perbedaan de facto dan de jure. Aku tahu nih lah. Kayaknya de facto itu ya, pengakuan sebuah negara berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya. Jadi itu kayak sudah melengkapi syarat-syarat terbentuknya negara, seperti adanya wilayah, adanya rakyat atau warga negaranya, Ada yang dengan adanya pemerintah yang ada berdaulat. pemerintah yang berdaulat. Dan de jure itu menurut saya itu sebuah negara akan diakui apabila dia memenuhi syarat-syarat hukumnya atau diakui oleh negara lain. Itu menurut saya. Oke, selanjutnya. Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah ketika wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tersebut. Hal ini disebut dengan Suatu negara dapat terbentuk ketika sebuah wilayah suatu negara diserahkan ke negara lain, yaitu namanya cesi atau penyerahan. Oke, next. Nomor 25. Kebiasaan masyarakat yang tidak menyimpang dalam beragama. Kayak tadi opsional. Ya, sama aja sih kayak option-optionnya tuh. Ya, teman-teman tahu lah. Kayak apa? Lagi Jumatan gitu kan, misalnya lagi Jumatan terus ada yang ribut-ribut gitu kan, mengganggu petasan. Bersikap toleransi lah. Selanjutnya 26, perbedaan sistem pemisahan kekuasaan. Oh gini, pemisahan kekuasaan dikenal dengan istilah separation of power, sedangkan pembagian kekuasaan lebih dikenal dengan istilah. Jadi nih bedanya tadi kan di soal ini adalah pemisahan kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan itu adalah separation of power. Sedangkan yang ditanya adalah pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan itu lebih dikenal dengan distribution of power. Nah, yang dianut di Indonesia ini adalah distribution of power, bukan separation of power. Lembaga eksekutif, Legislatif, yudikatif itu membagi tugasnya. Selanjutnya pengamalan sila-sila Pancasila. Ini tahu lah ya. Pokoknya sila-sila itu gimana pengamalannya. Ini ada desentralisasi, tentang desentralisasi. Jadi desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dengan berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah. Ya, otonomi daerah. Selanjutnya ciri-ciri negara kesatuan, pemerintah pusat, konstitusi yang berlaku untuk semuanya. Jadi pokoknya intinya tuh segala pemerintahnya itu terpusat, nggak terpisah-pisah. Itu kan misalnya negara federasi kan, kekuasaannya atau pemerintahnya terpisah-pisah. Selanjutnya UUD 1945 pasal 23, ini tentang keuangan kalau salah 23 nih. 23 keuangan. Keuangan. Pokoknya pasal 23 ini tentang APBN lah kalau nggak salah ya. Tentang APBN, silakan dihafalkan UUD 45. Selanjutnya jumlah maksimal anggota DPD tidak boleh melebihi. Jadi berdasarkan UUD 45 pasal 22C ayat 2, jumlah DPD itu diatur. Jadi jumlah DPD itu tidak boleh melebihi 1/3 dari anggota DPR. Dan jumlahnya itu sama masing-masing daerah kan. Ya. 32 selanjutnya adalah jika posisi presiden atau wakil presiden kosong harus diganti selamat-lamatnya. Nah, jadi jika posisi presiden dan wakil presiden kosong, itu akan digantikan oleh pelaksana tugasnya. Ada 3, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Nah, selama 30 hari, pelaksana tugas itu memimpin MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mencari pengganti presiden dan wakil presiden tersebut melalui usulan-usulan partai politik. Next, jika wali kota atau bupati melakukan korupsi, maka yang memberi izin memeriksa adalah. Jadi nanti Jaksa Agung dan Kapolri itu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk pemberian izin untuk memeriksa wali kota yang melakukan tindak pidana korupsi ini untuk diperiksa. Next, pasal 36A dan B. Tahu
Jadi pasal 36A dan B ini berbeda sih pembahasannya. Kalau 36A itu lambang negara Indonesia ya. Kalau 36B itu mengenai lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. 35, berapa kali UUD di amandemen? Saya hafal lah. Kalau UUD di amandemen ini pokoknya ada 4 kali. UUD itu di amandemen 4 kali. Yang pertama itu tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua itu 18 Agustus tahun 2000. Nah, yang ketiga itu tanggal 10 November 2001. Nah, yang terakhir dan yang keempat itu tanggal 10 Agustus 2002. Itu berurutan menjadi Apanya? 99, 2000, 2001 dan 2002. Yang terakhir 36 Repelita 1 sampai 5. Itu isinya tentang apa? Intinya Repelita 1 itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita 2 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Repelita 3 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita 4 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita 5 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Oke, untuk ingatan soal-soal TWK ini selesai dan cuma itu yang bisa saya berikan. Selanjutnya adalah untuk tes intelijensia umum. Ada beberapa soal yang kami ingat dan ingin kami bahas bersama teman-teman. Saya akan berikan kepada yang profesional. Nggak ada. Oke, masuk ke bagian TIU atau tes intelijensi umum. Soal nomor 1. Seorang dokter selalu berada di RSU berpakaian putih-putih dan membawa stetoskop. Adi berada di rumah sakit tetapi tidak berpakaian putih-putih dan tidak membawa stetoskop. Kesimpulannya, nah ini masih gampang lah ya. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa Adi bukan merupakan seorang dokter. Oke, next. Soal kedua. Luas persegi 8 meter persegi dibagi 2 persegi. Yang satu disimpan. Yang satunya lagi dipotong-potong menjadi 16 persegi kecil. Berapa luas persegi yang kecil? Jadi kita harus baca soalnya dengan teliti ya. Yang pertama itu kan luas persegi 8 meter persegi dibagi 2. Jadi ini luasnya yang dibagi. Kita bagi 8 meter persegi dibagi 2. Dapat luasnya 4 meter persegi. Nah, persegi yang dibagi 2 itu, yang satunya dibiarkan, yang satunya lagi dipotong-potong. Berarti kita ambil sebuah persegi yang luasnya 4 meter persegi. Nah, dibagi 16. Untuk membagi 16 kita bisa mengilustrasikan dengan menggambar. Kita bagi dengan 16 kotak kecil di dalamnya. Nah, sudah dapat 16 kotak kecil di dalamnya. Untuk mencari luas persegi kecil ini, kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Caranya yaitu 2 meter tadi, 2 meter yang kita dapatkan dari rumus luas persegi kan sisi kali sisi. Kalau luasnya 4 meter persegi berarti sisinya 2 meter 2 meter. Nah, kita bagi 2 meter dibagi 4. 2 meter dibagi 4 dapat 0,5 meter. Nah, jadi berdasarkan rumus persegi tadi, rumus luas persegi sisi kali sisi, jadi 0,5 dikali 0,5 dapat 0,25 meter persegi. Jadi ini jawabannya. Oke, next nomor 3. Harga tanah 115.000 per meter perseginya. Luas tanah 2 are, berapa total harganya? Nah, kita harus tahu satu are ini berapa meter persegi. Satu are itu adalah 100 meter persegi. Nah, caranya gampang. Nomor 3 ini 2 are. 2 are berarti 200 meter persegi. 2 are sama dengan 200 meter persegi. Nah, yang ditanyakan harganya, harga per meter perseginya itu 115.000. Berarti tinggal dikalikan 115.000 dikali 200. Dapat hasilnya 2.300.000. Jadi jawabannya 2.300.000 rupiah. Oke, next nomor 4. Bilangan asli antara 1 dan 100 habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Jika dijumlahkan berapa? Nah, ini kalau di matematika ini materinya deret aritmatika ya. Ini menggunakan rumus.
Yang pertama kita cari untuk banyak suku yang habis dibagi 3. Dari angka 1 sampai 99 itu kan terdapat banyak yang dapat dibagi 3. 3, 6, 9. Tapi itu polanya begitu terus sampai angka 99. Jadi kita bisa dapatkan A1 dan B1-nya itu adalah 3. Nah, untuk UN-nya itu adalah angka terbesar. Yang dari suku habis dibagi 3 itu angka terbesarnya berapa? Itu 99. Karena 100 kan tidak habis dibagi 3. Jadi 99. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus dasarnya itu A1 ditambah dalam kurung N1 dikurang 1 dikali B1 sama dengan UN. Nah, sudah dapat rumusnya. Kemudian kita masukin angkanya. A1 tadi 3, N1 yang dicari, B1-nya 3, UN-nya 99. Sudah dimasukkan, dapat N1-nya yaitu 33. Kemudian yang kedua, kita cari banyak suku yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Kenapa? Ya, karena nanti waktu terakhir akan kita kurangkan. Kan di pertanyaan itu yang tidak habis dibagi 5, tetapi di rumus ini kita cari yang habis dibagi 5. Nah, untuk suku yang habis dibagi 3 dan 5 itu dari angka 1 sampai angka 100 itu ada 15. Banyak sih kan, contohnya 5, 15, 45 kayak gitu sampai 90. Jadi untuk A1 dan B1-nya kita dapatkan 15. Karena sebanyak 15. Untuk UN-nya yaitu 90. Karena di atas 90 tidak ada lagi yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Masukkan lagi rumus seperti tadi. Nah, dapat jawabannya N2 atau banyak suku yang habis dibagi 3 dan 5 yaitu 6. Untuk N1 dan N2 nya sudah didapatkan, kemudian kita masukkan lagi rumus keduanya. Dari N1 ya kita cari, N1 nya yaitu kan 33, berarti S1 nya bisa kita masukkan S. Kita masukin rumus dulu, SN sama dengan N per 2 A1 ditambah UN dengan, nah itu S33. Oke, untuk sekarang yang N2 nya. Oke, sudah kita dapatkan jumlahnya. Jumlah suku yang habis dibagi 3 yaitu 1683 dan jumlah suku yang habis dibagi 3 dan 5 yaitu 315. Nah, yang dicarikan yang habis 3 dan tidak habis dibagi 5, maka kita kurangkan. Dapat jawabannya yaitu 1368. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5. Kamar mandi dipasangi keramik berukuran 10 cm dan menghabiskan 484 keramik. Berapa meter luas sisi kamar mandi? Nah, untuk mempermudah kita ubah dulu dari cm ke meter. 10 cm berarti 0,1 meter. Nah, pertama kita cari luas keramiknya dulu. Yang sisinya 0,1 meter berarti sisi kali sisi berarti 0,1 dikali 0,1. Dapat 0,01 meter persegi. Menghabiskan 484 keramiknya, gampang tinggal dikalikan. Oke, dikalikan 0,01 dikali 484. Dapat jawabannya yaitu 4,84 meter persegi. Lanjut. Jadi nomor 6 ini penggunaan kata gantinya. Jadi biasanya itu dikasih kalimat di opsinya itu ada beberapa kalimat yang penggunaan kata gantinya itu mana yang tepat. Contohnya kalau nya ini lebih ke kepemilikan. Contohnya seperti bukunya, mobilnya, gitulah, kepemilikan. Selanjutnya penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca nih kayak koma, titik, tanda tanya, tanda seru, Tanda petik ya. tanda petik. Nah, penggunaan kata benda yang bisa dijadikan peristiwa. Apa Jod? Gimana ya maksudnya? Ya mungkin teman-teman bisa membantu kami untuk mencari jawabannya karena kami sudah mencari dan tidak dapat. Next, sinonim dari official. Ini udah kami cari tadi. Sinonim official ini yaitu sinonimnya pegawai, teratur, dinas, pemerintah resmi. Selanjutnya nomor 10, sinonim emisi. Sinonimnya itu, sinonim ini kata yang sama ya, Iya, sama makna ya. Cuma beda kata, maknanya sama, katanya berbeda. Emisi, cahaya, gas, pancaran, panas, pembuangan. Selanjutnya sinonim konsolasi. Sinonim konsolasi ini adalah kesepakatan, penghiburan, persekongkolan, pertimbangan, pemeliharaan. Selanjutnya sinonim ekspatriasi. Itu sinonimnya impatriasi, patriasi, imigrasi, repatriasi, impatriasi. Selanjutnya sinonim idios. Itu adalah kebodohan, kepandaian, kelaikan, penipuan, kemenangan.
Berikutnya nomor 14, antonim dari akselerasi. Antonim itu yang memiliki beda makna ya. Yaitu antonim dari akselerasi adalah deselerasi. Nah, deselerasi atau perlambatan. Oke, next nomor 15 kita masuk ke deret. Untuk mengerjakan soal-soal deret seperti ini, kita harus menemukan polanya. Kita tulis terlebih dahulu 100. Nah, ini kita bisa dapatkan polanya itu melangkaui satu angka di depannya. Jadi 100 ke 90 itu dikurang 10, 90 ke 80 itu dikurang 10. Nah, 4 ke 7 itu ditambah 3. Kemudian 7 yang ditambah 3 yaitu adalah 10. Jadi jawabannya 10. Selanjutnya nomor 16. Untuk nomor 16 yaitu 5, 7, 10, 12, 15. Maka bisa kita dapatkan polanya yaitu ditambah 2, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 2. Berarti 17. jawabannya 17. Next nomor 17. Nomor 17 yaitu polanya plus 2, min 2, plus 2, plus 2, min 2, plus 2, plus 2, min 2. Ya, min 2. Berarti 10 min 2, jawabannya 8. Next nomor 18. Oh, saya dapat polanya nih. Jadi polanya itu plus 3, plus 2, min 4. Plus 3, plus 2, min 4. Plus 3 berarti 4 plus 3 jawabannya 7. Nomor 19. Ini polanya 3 ke 5 kan plus 2, 5 ke 8 plus 3, 8 ke 12 plus 4, berarti selanjutnya plus 5. 12 plus 5 jawabannya 17. Oke, nomor 20 masuk ke deret huruf. Ini bisa kita dapatkan polanya setelah 2 huruf di depan A, kemudian ada B. Setelah 2 huruf di depan B, kemudian ada C. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan MN, OP, Q. Next. Nomor 21. A, B, C, I, J, D, E, F. Oh, gampang. Berarti jawabannya J. Ini jawabannya J. Karena nih, lihat A, B, C, kemudian diselipin I, J. Habis A, B, C kan D, E, F nih. D, F ada I, berarti sama ini selipannya I, J juga. Oh iya, terus apa sih? Next, 22. Next, nomor 22. Ini double, tapi dia melangkaui satu huruf. Kan seharusnya habis D, D, seharusnya kan ada E, cuma dilangkau. Kali D, D, E, E, adanya F, F. Kemudian F kan seharusnya ada G. Langkau ke H, H, habis H seharusnya ada I. Langkau ke J, J, habis J, K. Tapi K kan dilangkau, setelah K, L, berarti LL jawabannya. Nomor 23. A, B, C, C, D, E, F, 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 G, H. Oh, ya. Ini kan A, B, C, C, C-nya ada 2. Kemudian lanjut D, E, F, 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 F-nya ada 3. GH, berarti I-nya kemudian ada 4, makin meningkat gitu, 2, 3, 4, berarti jawabannya I. Terakhir dong. Oke, nomor terakhir. Jadi kini kita kelompokkan dulu, yaitu kelompok pertama ada 1, 2, 3, kemudian kelompok 2 ada 2, 3, 4, selanjutnya kelompok ketiga ada 3, 4, 5. Nah, di ujung kelompok pertama ini kan ada 3, sebelahnya lagi ada 3, berarti itu dikali 1. Kemudian di kelompok kedua, di ujung angka yang di ujung kelompok 2 ini ada 4. Kemudian sebelahnya ada 8, berarti kali 2. 4 kali 2 8. Yang pertama kali 1, yang kedua kali 2, yang ketiga berarti ini dikali 3. Nah, kita lihat ujung angka dari kelompok 3 adalah 5. 5 dikali 3, hasilnya 15. Oke, cuma segitu lang. Ya, mungkin cuma beberapa soal tersebut yang bisa kami berikan kepada teman-teman, yang bisa kami bantu kerjakan untuk teman-teman. Nah, jika ada kesalahan dalam kami mengerjakan soal-soal tadi, mungkin teman-teman yang tahu jawaban yang lebih tepatnya bisa bantu jawab, bisa bantu kasih tahu jawaban yang benar. Silahkan koreksi Ya, di komentar, koreksi di komentar. diskusi sama orang-orang lain. Di luar soal-soal yang kami bagikan ini, ada banyak sekali soal-soal SKD nanti. Jadi teman-teman jangan cuma belajar dari ini, pastikan teman-teman belajar sebanyak mungkin agar pengetahuan yang teman-teman dapatkan luas, sehingga apapun soalnya yang akan keluar nanti, teman-teman bisa menjawabnya. Oh ya, ingat juga saran saya di video saya yang sebelumnya, teman-teman untuk persiapan tes TKD ini perbanyak belajar soal. Semakin teman-teman belajar banyak macam soal, semakin banyak materi yang akan teman-teman dapatkan. Video di sini ya, bisa di-klik. Oke, sesuai janji di awal, selain kami memberikan ingatan soal-soal SKD asli, kami juga akan memberikan giveaway soal-soal latihan SKD chat nanti untuk teman-teman belajar di rumah. Langsung aja teman-teman bisa download di link deskripsi di bawah. Silahkan di-download secara gratis dan nggak bayar. Ya, demikianlah video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mensupport channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Biar kami tetap semangat untuk buat video-video baru. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Dari kami, Dix Live.